Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Hayati, kelas B, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Aprolita, SPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Perdesaan dan Pertanian. Adapun materi saya pada kesempatan ini ialah aspek kultural masyarakat desa. Kebudayaan. Objek studi sosiologi adalah masyarakat. Masyarakat tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan. Pengertian dari masyarakat dan kebudayaan menurut para ahli. 1. Menurut Horton dan Han, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut. 2. Menurut Rallington, kebudayaan secara umum diartikan way of life suatu masyarakat. Dalam pengertian ini, tidak sekedar bagaimana cara orang untuk hidup secara biologis, melainkan mencakup way of thinking, cara berpikir, bercipta, way of feeling, cara berasa, mengekspresikan rasa, way of doing, cara berbuat dan berkarya. 3. Menurut Selo Sumarjan dan Sumardi, mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan tradisional masyarakat desa. Diferensiasi dalam komunitas petani berdasarkan atas dasar A. Perbedaan tingkat perkembangan masyarakat. B. Jenis tanaman mereka tanam. 3. Teknologi yang mereka gunakan. D. Sistem pertanian yang mereka pakai. E. Topografi atau kondisi fisik, geografi, dan lainnya. Dalam masyarakat petani umumnya terdapat dua perbedaan, antara lain yakni A. Petani bersahaja atau petani tradisional, termasuk golongan peasan. B. Petani modern, termasuk farmer atau agrikultur entrepreneur. Petani bersahaja atau tradisional adalah kaum petani yang masih bergantung dan dikuasai alam karena rendahnya tingkat pengetahuan dan teknologi mereka. Petani farmer atau agrikultur entrepreneur adalah golongan petani yang usahanya ditujukan untuk mengejar keuntungan. Mereka menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan dalam bentuk agribisnis, agroindustri, dan bentuk modern lainnya. Menurut Paul Halandis, sejauh mana besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa akan ditentukan oleh 1. Sejauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian. 2. Tingkat teknologi mereka. 3. Sistem produksi yang ditetapkan. Ketiga faktor tersebut menjadi faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional, yakni kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakat amat bergantung pada pertanian, tingkat teknologinya rendah, dan produksinya hanya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Paul Landis, ciri-ciri kebudayaan tradisional masyarakat desa adalah A. Konsekuensi dari ketidakberdayaan mereka terhadap alam. B. Pola adaptasi yang pasif terhadap lingkungan alam. C. Faktor alam juga mempengaruhi masyarakat. D. Pengaruh alam juga terlihat pada pola kebiasaan yang lamban. E. Dominasi seleksi alam yang kuat terhadap masyarakat desa
juga melibatkan tebalnya kepercayaan masyarakat terhadap tahayul. F. Sikap pasif masyarakat desa terhadap alam, nampaknya dalam aspek kebudayaan material mereka yang relatif rendah. G. Ketundukan masyarakat desa terhadap alam, menyebabkan rendahnya kesadaran mereka akan waktu. Besarnya pengaruh alam juga mengakibatkan orang desa cenderung praktis. Besar kecilnya pengaruh alam tergantung pada sejauh mana ketergantungan mereka terhadap alam, tingkat teknologi yang mereka gunakan, sistem produksi yang diterapkan. Peasan dan subsistensi. Menurut Eric Erwol, peasan adalah penghasil pertanian yang mengejakan tanah secara efektif, yang melakukan pekerjaan itu sebagai nafkah hidupnya, bukan sebagai bisnis yang bersifat mencari keuntungan. Menurut Raymond Firth, peasan memiliki referensi keekonomian adalah suatu sistem yang berskala kecil dengan teknologi dan peralatan yang sederhana, hanya memproduksi untuk mereka sendiri yang hidupnya subsistem. Usaha pokok untuk hidupnya adalah mengelola tanah. Menurut Eroger, ciri-ciri dari peasan adalah petani produsen yang subsistem, sekedar memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, tidak untuk mencari keuntungan. Orientasinya yang cenderung pedesaan dan tradisional, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan kebudayaan kota atau pusat kekuasaan tertentu. Jarang mencukupi kebutuhan diri sendiri. Subsistensi. Pengertian dari subsistensi. Subsistensi secara umum diartikan sebagai cara hidup yang cenderung minimalis. Usaha-usaha yang dilakukan cenderung untuk sekedar hidup. Pertanian subsistensi menurut Wharton adalah suatu unit yang dapat berdiri dan tidak mencukupi diri sendiri, di mana semua produksi dikonsumsi dan tidak ada yang dijual dan juga tidak ada pengguna. Peasan memiliki ciri-ciri. 1. Usaha pertanian yang lebih ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, bukan untuk mengejar keuntungan, yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi modern, dan sikap hidupnya masih subsistem. 2. Dikaitkan dengan ciri-ciri tersebut, tidak semua petani di Indonesia dapat dipilah ke dalam beberapa kelompok. Seringkali garis besarnya dibedakan antara Jawa dengan petani sawahnya, dan luar Jawa dengan petani ladang dan perkebunan. Apakah petani perkebunan termasuk golongan peasan? Dilihat dari latar belakang Indonesia, mengenal dua macam perkebunan, yakni tradisional dan modern. Petani ladang terdiri dari petani ladang berpindah di pedalaman tertutup atau bercocok tanam. Petani ladang yang telah terkena pengaruh pertanian perkebunan dengan tanaman ekspornya. Selain cara hidup dan sistem mata pencarian masyarakat, ada juga faktor lain yang mempengaruhi kebudayaan, yakni agama atau kepercayaan, adat istiadat setempat. Di Indonesia, ada desa yang masyarakatnya terintegrasi berdasarkan ikatan darah, dan ada pula berdasarkan ikatan daerah. Desa yang terintegrasi masyarakatnya atas ikatan darah umumnya memiliki adat istiadat dan tradisi yang jelas dan kuat. Desa ini memiliki kekerabatan yang jelas beserta keluarga yang luas. Sekian dari saya, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.